Shalom saudara yang kasih Tuhan, akhir zaman telah tiba. Dan kita melihat kitab Wahyu sudah menuliskan tentang apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Dan tentunya kalau kita melihat bencana demi bencana yang akan terjadi, hukuman demi hukuman. Tetapi yang pasti juga bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan akan ada. Setiap orang yang percaya akan diangkat dan dilindungi. Tetapi juga perlindungan pemeliharaan Tuhan tetap ada di tengah bencana. Karena Injil harus diberitakan walaupun ada aniaya. Namun tidak perlu semua orang harus menderita karena aniaya. Karena hanya orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan sebagai martir-martir. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut untuk dalam pelayanan. Karena penganiayaan yang dihadapi satu dengan yang lainnya berbeda. Jangan sampai saudara berpikir, pasti mati. Untuk mati sebagai martir itu tidak mudah. Karena itu orang-orang pilihan saja, saudara. Sebab itu, mari sebelum kita membuka itu, firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kau sucikan hati pikiran kami, memberkati mengurapi setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh hidup di zaman akhir ini, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus. Bahkan Tuhan kan boleh melayani Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang berkorban dianiaya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga saudara dan mereka sendiri. Dan kau pagari lindungi setiap kami yang dalam permasalahan persoalan pergumulan, supaya kami Tuhan menjadi dewasa tekun. Bahkan kami Tuhan boleh mengerti tentang arti hidup ini, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat dan dewasa di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Meterai kelima telah dibuka. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan mereka dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Di sini poin pertama kita lihat dari meterai kelima, yaitu bahwa jiwa-jiwa mereka yang ada di bawah mezbah, yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksiannya, yaitu akan Tuhan Yesus Kristus. Itulah martir, saudara. Banyak orang, saudara, melayani Tuhan. Banyak orang bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang menderita, dianiaya, bahkan dibunuh karena firman Allah. Tetapi saudara, ingat kembali lagi bahwa semua yang kita lakukan tidak semuanya harus berujung kepada aniaya, tidak berujung kepada pembunuhan sehingga kita menjadi martir. Tidak. Bahkan ada yang diberkati, ada yang juga seperti ini, ada cuma yang menderita capek lelah saja, ada yang cuma mungkin ditolak saja, mungkin ada cuma tidak mengalami saudara kemajuan bagus karena tantangannya cukup ada. Tapi ada juga yang dianiaya, ada juga yang martir. Untuk menjadi martir itu tidak semua orang Kristen harus martir. Karena untuk martir itu adalah pilihan, saudara. Tetapi minimal kita tidak martir mati karena kesaksian firman Allah. Karena itu pilihan. Tapi marilah kita martir, saudara, bukan mati karena kesaksian dianiaya orang, tapi marilah kita mati diri kita sendiri, mati ego kita sendiri. Walaupun kita tidak dianiaya orang lain, walaupun kita tidak dibunuh karena kesaksian
kita tentang Yesus Kristus, tetapi kita mematikan diri kita sendiri, itu adalah juga martir rohani, saudara. Banyak orang, saudara, takut, oh kalau aku nanti melayani sungguh-sungguh, nanti aku jadi martir. Oh, tidak mudah, itu pilihan. Seperti Yohanes Pembaptis itu pilihan, Yesus Kristus dan 11 muridnya juga pilihan, saudara. Bahkan Paulus mengalami itu pilihan. Tetapi setiap orang yang percaya hendaklah menjadi martir secara rohani, yaitu mati akan egonya, sehingga mereka boleh bersaksi tentang Kristus, mereka boleh melayani firman Tuhan, walaupun mereka tidak mendapatkan aniaya, tidak mendapatkan pembunuhan, namun mereka sudah mematikan dirinya sendiri untuk pelayanan. Apa artinya hidup kita dalam pelayanan kalau ego kita tetap, saudara, masih ada? Masih kepentingan kita, pendapat kita, bukan pendapat Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Itulah saya ajak saudara untuk menjadi martir rohani. Namun kita berbicara tentang martir yang jasmani, martir yang pilihan, yang mati memang disembelih atau dibunuh atau dianiaya karena kebenaran firman Allah, seperti para rasul dan sebagainya. Yaitu hal kedua, darah mereka itu menuntut keadilan. Dikatakan sampai berapa lamakah ya penguasa yang adil dan benar, engkau tidak menuntutkan ya darah kami membalaskannya, saudara. Itu darah mereka menuntut, seperti darah Habel. Habel itu, saudara, karena dibunuh, darahnya, orangnya mati, tapi darahnya menuntut, sehingga Tuhan berkata bahwa darahnya Habel itu menuntut datang, saudara. Sehingga kalau kita melihat di sini bahwa apa yang kita kerjakan, saudara, apa yang kita lakukan, percayalah darah Kristus ada pada kita, dan darah itu juga menuntut kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan sampai, saudara, oh kita tahu Yesus mati di kayu salib demi dosa saya, tapi kita lupa, saudara, darah yang menetes di Golgota untuk dosa kita. Tapi darah yang kita masuk dalam perjamuan kudus, atau yang kita membuat kita menjadi percaya di hati kita, itu darah menuntut kita untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan minimal untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Hal yang ketiga, Tuhan katakan kepada mereka, saudara, bahwa mereka harus sabar. Diberilah mereka sehelai kain putih, disuruh sabar, istirahat sebentar. Untuk apa? Ada dua hal. Pertama, supaya jumlah pelayan-pelayan yang seperti mereka, artinya mereka yang martir rohani, artinya mereka yang menaruh egonya, tetapi dalam pelayanan, saudara, jumlahnya genap. Dan juga ada yang mati secara jasmani, martir, bukan hanya rohani, baik itu ego maupun dianiaya dan dibunuh karena kebenaran, itu jumlahnya genap. Jadi Tuhan akan datang ketika jumlah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh jumlahnya genap, dan jumlah orang yang martir secara jasmani jumlahnya genap, sehingga boleh dikatakan orang yang percaya jadi jumlahnya genap, orang yang tidak percaya otomatis jumlahnya genap. Disinilah, saudara, kita harus menjadi angka untuk menggenapi, saudara. Mungkinkah kurang 1, mungkinkah kurang 5, saudara, tapi kita tetap menjadi satu angka, yaitu minimal 1, saudara. Keluarga kita mungkin ada, biar angka-angka yang kita miliki itu menggenapkan, bukan menggenapkan yang murtad, bukan, tapi menggenapkan yang menjadi pelayan Tuhan, yang diselamatkan, saudara, yang juga yang berkenan kepada Tuhan. Mari, saudara, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya setiap kami boleh mengerti akan firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah zaman ini, Tuhan, Engkau menuntut supaya setiap kami hidup di dalam kebenaran. Jika saudara dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, silakan tegapkan kedua tanganmu di dadamu, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, studi, karir, pekerjaan maupun keuangan dan perjodohan. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kau yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit, percayalah, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kita semua. Kuasanya nyata sampai hari ini. Firman-Nya berkata, oleh imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus.
diberkati, dipakai, dan dilindungi. Dan kiranya hikmat Tuhan ada pada setiap kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.